Perkenalkan, nama saya Dia Aldama. Nomor induk mahasiswa saya 2020102124. Jurusan saya akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema paragraf. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Di sini ada pengertian paragraf menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Arifin dan S. Amrantasai dan menurut Akaida dan kawan-kawan. Yang pertama menurut Arifin dan S. Amrantasai. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Yang kedua menurut Akaida dan kawan-kawan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Kalau secara umum, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain atau alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke sebelah kanan, beberapa ketukan atau spasi. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kita bisa lihat dari contoh di sini. Yang saya merahin, itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini, kalimat utama berada di akhir paragraf, karena dia menyimpulkan dari peristiwa contoh tersebut. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, dan kalimat akhirnya berada di akhir kalimat. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan ada 5. Yang pertama, karangan narasi. Yang kedua, karangan deskripsi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Keempat, karangan argumentasi. Dan kelima, karangan persuasi. Karangan narasi adalah karangan yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian. Di sini ada contoh. Contoh di sini yaitu menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa dari cerita tersebut. Untuk karangan eksposisi adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menginformasikan suatu hal untuk memperluas wawasan pembaca. Yang ketiga, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi pikiran, pendapat, atau sikap pembaca dalam memberikan penekanan aspek emosional. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu melalui pengamatan dan penelitian serta analisis dan sintesis. Dapat dikumpulkan berbagai fakta, angka, grafik, peta, dan lain-lain untuk membuktikan kebenaran paparan karangan itu. Yang terakhir, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau memberikan sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah menyatakan atau mengalami sendiri hal atau peristiwa yang digambarkan itu. Contohnya seperti ini nih. Di sini dia menceritakan letak-letak posisi yang ada di kawasan rumah dia. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu paragraf tersebut memakai pikiran utama yang dinyatakan di dalam kalimat topik. Yang kedua, kalimat pertamanya bertakuk atau letaknya itu agak dalaman
Kalau untuk karangan jenis biasa, kedalamannya itu 5 ketukan spasi. Yang ketiga, paragraf tersebut memakai pikiran penjelas yang dinyatakan di dalam sebuah kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf tersebut bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf tersebut hanya berisikan satu kalimat topik serta juga bukan beberapa kalimat penjelas. Tiap-tiap kalimat penjelas itu berisi mengenai detail yang sangat spesifik dan juga tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Yang keempat, paragraf ini memakai sebuah kalimat topik serta juga selebihnya adalah kalimat pengembang yang memiliki fungsi yakni menjelaskan, menguraikan ataupun juga menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Fungsi paragraf. Yang pertama yaitu untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf itu artinya ganti pikiran juga. Yang kedua, untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis serta juga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang ketiga, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang keempat, untuk dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang kelima, mengekspresikan gagasan yang tertulis dalam memberikan bentuk suatu pikiran serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam suatu kesatuan. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.